Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Fauziah dengan NPM 1506102300052. Dalam video kali ini, saya akan memberikan resume dari ketiga video yang telah diberikan. Selamat menyaksikan. Pada video pertama, membahas mengenai strategi bisnis Nike tumbuh di tengah pandemi. Seperti kita ketahui bersama, pada masa pandemi, beberapa bisnis di dunia ini pendapatannya menurun, sama halnya dengan Nike. Akan tetapi, Nike memiliki strategi bisnis supaya bisnisnya tetap berjalan dengan lancar. Dari beberapa strategi yang telah diterapkan oleh Nike, menghasilkan keuntungan berupa net income-nya naik sebesar 12%, sahamnya melonjak sebesar 7,7%, dan juga nilai pasarnya naik sebesar 228 miliar US dollar. Beberapa strategi ini dimulai Nike 3 tahun sebelum pandemi, sehingga pada saat masa pandemi, Nike tinggal mengakselerasi atau meningkatkan kembali strategi tersebut supaya lebih meningkat. Terdapat kata kuncinya supaya bisnis Nike tetap tumbuh di masa pandemi, yaitu pengalaman berbelanja yang lebih premium. Jadi Nike ingin memberikan pengalaman berbelanja baru kepada konsumennya supaya konsumennya tetap membeli barang ke Nike. Nah, saya akan menjelaskan 3 strategi yang Nike gunakan supaya bisnisnya tetap tumbuh di masa pandemi. Yang pertama, going direct to consumers. Pada strategi yang pertama ini, Nike menghentikan kerjasamanya dengan reseller-reseller kecil. Kemudian Nike memilih partner yang lebih sedikit namun memiliki visi misi yang sama juga dengan Nike. Kemudian strategi yang kedua adalah double down on digital. Jadi Nike ingin meningkatkan kanal digital tidak hanya dengan penjualan, akan tetapi lifestyle atau gaya hidup konsumennya. Hal ini dilakukan supaya Nike bisa lebih unggul dari bisnis-bisnis lainnya. Kanal digital Nike ini meliputi training club, running club, class membership, dan lain-lain. Kemudian strategi yang terakhir atau yang ketiga adalah build experiential stores. Jadi Nike membuka suatu stores innovation atau disebut House of Innovation di Amerika sana. Jadi di House of Innovation ini konsumen dapat merasakan perbedaan belanja seperti di store biasanya. Terdapat berbagai hal yang menarik yang bisa konsumen rasakan. Kemudian Nike juga membuka 200 toko kecil di pasar utama yaitu Amerika Utara dengan tema Nike Life. Jadi di Nike Life ini, Nike ingin memberikan konsumen pengalaman dari offline ke online atau online ke offline sehingga konsumen bisa menentukan barang apa yang mau konsumen beli. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari Nike ini yang pertama adalah move ahead of the curve. Jadi mengambil 3 langkah lebih maju atau meneropong masa depan sehingga kita bisa lebih tahu apa yang konsumen butuhkan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, offense is the best defense, yaitu mengakselerasi dengan menggunakan digital. Yang ketiga adalah put customer at the center, yaitu memahami apa yang diinginkan pelanggan. Yang keempat, strategically pick partners, yaitu memilih partner lebih sedikit namun memiliki visi misi yang sama. Dan yang terakhir, digital transformation is not optional. Jadi kita harus belajar dan memahami digitalisasi jauh-jauh hari sehingga kedepannya kita bisa mendapatkan keuntungan lebih dan bisnis kita bisa terus berkembang. Oke, saya akan lanjut ke video kedua yang membahas mengenai strategi menghadapi hilangnya pasar kelas menengah. Perlu diketahui bersama bahwa saat ini pasar menengah semakin mengecil atau bahkan mungkin bisa hilang karena adanya tren market bifurcation atau tren industri retail dunia. Jadi market bifurcation ini adalah di mana pasar terbelah menjadi pasar kelas atas, pasar kelas menengah, dan pasar kelas bawah. Nah, untuk menghadapi pasar kelas menengah yang semakin mengecil, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mencoba mengambil pangsa pasar dari pesaing. Yang kedua adalah memahami situasi finansial konsumen, yaitu menawarkan nilai yang selaras dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah
Konsumen itu kan ada yang berpenghasilan rendah, ada juga yang berpenghasilan tinggi. Kebanyakan konsumen yang berpenghasilan rendah ini berbelanja di retail diskon, supermarket, dan department store dibanding yang kaya atau dengan penghasilannya yang tinggi. Konsumen yang berpenghasilan tinggi cenderung berbelanja di online store. Maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang signifikan atau yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kelas menengah itu merespon penawaran yang ada. Jadi untuk menangani kasus hilangnya pasar menengah ini dikembalikan lagi kepada konsumen. Bagaimana konsumen ini merespon penawaran-penawaran yang ada di pasar kelas menengah. Oke, saya akan membahas strategi di balik penutupan Giant dan Matahari. Nah, di beberapa wilayah, Giant dan Matahari ini telah menutup gerai-gerainya. Nah, saya akan membahas Giant terlebih dahulu. Giant ini berdiri pada tahun 1994 di Jiran, Malaysia. Kemudian Giant menggandeng mitra lokal yaitu PT Hero. Nah, kemudian Giant menutup semua gerai-gerainya pada Juli 2021. Semua gerai Giant hampir tutup. Alasan tutupnya karena PT Hero ingin lebih fokus kepada gerai-gerai kecil dan juga menambah gerai baru yang berpotensi lebih tinggi. Nah, gerai-gerai kecil ini terdiri atas IKEA, Guardian, dan juga Hero Supermarket. PT Hero berfokus pada pasar menengah atas yang berkaitan juga dengan tren, yaitu tren bifurcation atau tren di mana pasar-pasar ini terbelah atau terbagi-bagi menjadi pasar menengah atas dan juga pasar menengah bawah. Kemudian saya akan membahas mengenai tutupnya Matahari Department Store. Nah, Matahari ini berdiri pada tahun 1958 di Pasar Baru, Jakarta. Matahari ini dulunya adalah sebuah toko biasa, toko baju biasa, kemudian berkembang menjadi department store. Matahari menutup beberapa gerainya di beberapa wilayah, namun Matahari juga membuka kembali gerai di lokasi yang berpotensi lebih tinggi atau lebih baik. Matahari menutup beberapa gerainya karena Matahari ingin serius ke kanal penjualan online berupa omnichannel. Nah, Matahari menjual produk-produknya melalui matahari.com. Kemudian Matahari juga memiliki layanan chat and shop, hypermart online. Matahari juga memberi layanan pinjaman untuk pengguna atau mitranya sehingga Matahari mendapat pemasukan di luar penjualannya. Maka yang dapat saya simpulkan dari ketiga video yang sudah saya tonton adalah kita harus bisa mengikuti apa maunya konsumen. Karena jika konsumen bergerak, maka bisnis juga harus bergerak. Sekian resume yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.